Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, insyaallah taala kita akan baca kembali kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala kita akan baca yaitu pembahasan berkaitan dengan bab dalil penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Disebutkan kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Namun orang-orang yang kafir menyekutukan sesuatu dengan Tuhan mereka. Quran surat Al-An'am ayat yang ke-1. Allah juga berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Quran Surat Al-A'raf ayat 59. Juga terdapat dalam ayat lain dari surah Al-Quran, para ahli tafsir telah berselisih pendapat tentang jumlah 6 hari ini. Dan itu terbagi kepada 2 pendapat. Yaitu, jumhur ulama berpendapat bahwa itu sama seperti hari-hari kita sekarang, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid, At-Thahaq, dan Ka'ab al-Ahbar. Sesungguhnya setiap hari darinya itu seperti 1000 tahun yang kita hitung. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Di samping itu Imam Ahmad bin Hambal telah memilih pendapat ini dalam kitabnya sebagai bantahan terhadap pendapat Jahmiyah. Sementara itu, Ibnu Jarir dan sebagian ulama kontemporer juga menganut pendapat ini. Wallahu a'lam. Ibnu Jarir meriwayatkan dari At-Thahaq bin Muhazim dan lainnya bahwa nama-nama 6 hari tersebut yaitu Abjad, Hawas, Huthi, Kalamun, Sa'fas, dan Qorosyad. Ibnu Jarir telah mengisahkan tentang hari yang pertama berdasarkan 3 pendapat, sebagaimana yang diriwayatkan dari Mujahid bin Ishaq bahwa dia berkata, penganut kitab Taurat berkata, Allah memulai penciptaan dari hari Ahad. Penganut kitab Injil berkata, Allah memulai penciptaan dari hari Senin. Sedangkan kita sebagai Muslim, semua riwayat terakhir yang sampai kepada kita dari Rasulullah SAW, Allah memulai penciptaan dari hari Sabtu. Ini adalah pendapat yang dikisahkan oleh Ibnu Ishaq dari umat Islam. Kelompok ulama ahli fikih dari penganut madhab Syafi'i dan lainnya lebih condong kepada pendapat tersebut. Nanti akan kami sebutkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Allah telah menciptakan tanah debu pada hari Sabtu. Juga pendapat bahwa itu adalah hari Ahad. Ibnu Jarir meriwayatkan As-Sudi dari Abu Malik, juga Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga dari Murrah dari Ibnu Mas'ud dan jamaah dari para sahabat. Diriwayatkan juga dari Abdullah bin Salam dan Ibnu Jarir telah memilihnya. Itu adalah teks dalam Taurat. Kelompok ulama dari ahli fikih yang lain lebih condong kepada pendapat itu. Itu menjadi menggunakan lafadz ahad. Oleh karena itu dia menyempurnakan penciptaan dalam 6 hari yang hari akhirnya adalah Jumat. Kemudian umat muslim menjadikannya sebagai hari Id atau pertemuan mereka setiap minggu sholat Jumat, yaitu hari yang Allah telah menyesatkan ahli kitab sebelum kita darinya, sebagaimana yang insya Allah akan disebutkan penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama'
fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Dia juga berfirman, Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila sama' wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha dzalika taqdirul azizil alim. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam, dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Fussilat ayat yang ke-9 sampai 12. Ayat-ayat di atas ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan sebelum langit. Karena itu merupakan fondasi bagi sebuah bangunan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap, dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberimu rizki dengan sebahagian yang baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam. Ghafir ayat 64. Allah juga berfirman, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, sampai kepada firman-Nya, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari. An-Naba ayat 6 sampai 13. Dia juga berfirman, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Maksudnya, yaitu kami pisahkan apa yang ada di antara langit dan bumi sampai angin berhembus dan hujan turun, serta mengalirlah mata air, sungai-sungai, dan menghidupi hewan-hewan. Kemudian Dia berfirman, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat padanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat yang ke-32. Yaitu dari apa-apa yang diciptakan di dalamnya, dari planet-planet yang tetap, berbagai peredaran, bintang-bintang yang terang, dan kegelapan yang bercahaya. Juga hal lainnya yang merupakan dalil atas hikmah dalam penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya,
Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain. Quran Surat Yusuf ayat 105-106. Sedangkan firman-Nya, apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Quran Surat An-Nazi'at ayat 27-33. Sebagian ulama telah berpegang teguh terhadap ayat ini sebagai dalil atas penciptaan langit yang lebih dahulu daripada penciptaan bumi. Maka pendapat mereka bertentangan dengan penjelasan dua ayat sebelumnya. Mereka juga tidak memahami makna ayat ini, karena sesungguhnya ayat ini meliputi makna bahwa dihamparkannya bumi, tanah, dan dikeluarkannya air serta tumbuhan darinya itu sebenarnya setelah diciptakannya langit. Di dalam bumi tersebut telah ditentukan kadar-kadar makanannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Quran Surat Fussilat ayat yang ke-10. Maksudnya yaitu Allah telah menyediakan tempat-tempat bercocok tanam, mata air, dan sungai-sungai. Kemudian setelah Dia menyempurnakan bentuk alam semesta dari yang rendah sampai yang atas dengan hamparan bumi, maka Dia mengeluarkan dari apa yang tersimpan di dalamnya. Kemudian keluarlah mata air dan mengalirlah sungai-sungai. Dia menumbuhkan tanaman dan buah-buahan. Oleh karena itu, luas dan hamparan bumi di sini ditafsirkan dengan dikeluarkannya air dan tumbuhan darinya serta dipancangkannya gunung-gunung. Maka Allah berfirman, dan bumi sesudah itu dihamparkannya, Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhannya. Quran An-Nazi'at ayat 30-31. Dan firman-Nya, dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Quran Surat An-Nazi'at 32, yaitu menetapkannya di tempat-tempatnya dengan teguh dan menguatkannya. Kemudian firman-Nya, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47-49. Maksud bi'aidin adalah dengan kekuasaan. Wa inna lamusi'un adalah bahwa semua yang tinggi sudah pasti luas. Maka semua langit yang lebih tinggi daripada bawahnya sudah pasti itu lebih luas darinya. Oleh karena itu Al-Kursi lebih tinggi daripada langit, juga lebih tinggi daripada semua langit, sedangkan Arsy amat lebih besar daripada semua itu. Firman-Nya setelah ini yaitu, dan bumi itu kami hamparkan. Maknanya yaitu kami luaskan dan kami jadikan hamparan serta tempat yang tenang dan tidak membahayakan bagi kalian. Oleh karena itu, Dia berfirman, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Huruf waw di sini tidak berarti urutan dalam kejadian, akan tetapi meliputi makna penyampaian kabar yang mutlak dalam bahasa. Wallahu a'lam. Imam Al-Bukhari berkata, Umar bin Hafs bin Ghiyath menceritakan kepada kami, Ubay menceritakan kepada kami, Al-A'mash menceritakan kepada kami, Jami' bin Shaddad menceritakan kepada kami, dari Sofwan bin Muhris, bahwa dia menceritakannya dari Imran bin Husain. Dia berkata, Dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa aqaltu naqati
fa'atahu nasun min bani Tamim faqala iqbalul bushra ya bani Tamim qalu qad basyartana fa'atina marratain thumma dakhala alaihi nasun min ahli Yaman faqalu iqbalul bushra ya ahlal Yaman id lam yaqbalha banu Tamim qalu qad qabilna ya Rasulullah. Qalu ji'naka nas'aluka an hadzal amr. Qala kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana arshuhu 'alal ma' wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqa as-samawati wal arda fanada munadin dhahabat naqatuka yabnal Husain fantalaqtu fa idza hiya yaqta'u dunaha as-sarab fa wallahi lawadittu anni kuntu taraktuha. Aku mendatangi Nabi SAW dan mengikatkan untaku. Kemudian datanglah sekelompok dari Bani Tamim. Kemudian beliau bersabda, terimalah kabar gembira, wahai Bani Tamim. Mereka menjawab, engkau telah memberikan kabar gembira bagi kami, maka berilah kami 2 kali. Kemudian datanglah sekelompok dari penduduk Yaman, maka beliau bersabda, terimalah kabar gembira, wahai penduduk Yaman. Jika Bani Tamim tidak mau menerimanya, mereka menjawab, kami telah menerimanya, wahai Rasulullah. Mereka berkata, kami datang kepadamu untuk menanyakan tentang perkara ini. Beliau bersabda, Allah telah ada dan tidak ada sesuatu pun selain Dia. Arsy-Nya berada di atas air. Dia menuliskan segala sesuatu dalam Az-Zikr dan menciptakan langit dan bumi. Kemudian seorang menyerukan, untamu telah pergi wahai Ibnu Husain. Kemudian aku pergi dan ternyata unta itu telah dipotong oleh pencuri. Demi Allah, aku sangat menyesal telah meninggalkannya. Seperti inilah yang diriwayatkan di sini. Imam Al-Bukhari juga telah meriwayatkannya dalam pembahasan tentang perang dan bab tauhid yang di dalam sebagian lafadznya disebutkan thumma khalaqas samawati wal ard. Kemudian dia menciptakan langit dan bumi. Ini adalah lafadz An-Nasa'i. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Jurayj menceritakan kepadaku, Ismail bin Umayyah mengabarkan kepadaku dari Ayyub bin Khalid dari Abdullah bin Rafi' Maula Ummu Salamah dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW mengambil tanganku, kemudian beliau bersabda, Khalaqallahu turbah yaumas sabt, wa khalaqal jibal yaumal ahad, wa khalaqal syajar yaumal itsnain, wa khalaqal makruh yaumal thulatha, wa khalaqal nur yaumal arbi'a, wa bathad dawab yaumal khamis, wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jumu'ah fi akhir khuliqa fi akhir sa'ah min sa'atil jumu'ah fi ma bainal asri ilal lail. Allah telah menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung pada hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan hal yang dibenci pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menurunkan binatang pada hari Kamis, dan menciptakan Nabi Adam setelah asar pada hari Jumat. Di akhir penciptaannya, ia diciptakan di akhir waktu dari waktu-waktu Jumat antara waktu asar sampai malam hari. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syuraih bin Yunus dan Harun bin Abdullah. Sementara itu, An-Nasa'i meriwayatkan dari Harun dan Yusuf bin Sa'id, ketiganya meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad al-Missisi al-A'war dari Ibnu Jurayj dengan hadis sama seperti itu. An-Nasa'i telah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibrahim bin Ya'qub al-Juzajani dari Muhammad bin As-Sobah dari Abu Ubaidah al-Jaddad, dari Al-Akhdar bin Ajlan, dari Ibnu Jurayj, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah telah mengambil tanganku, kemudian beliau bersabda, Ya Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam, thumma stawa 'alal arsy yaumas sabi' wa khalaqat turbah yaumas sabt
Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada dalam keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy pada hari ketujuh dan dia menciptakan tanah pada hari Sabtu. Dia, An-Nasai, menyebutkan secara lengkapnya dengan makna hadis yang sama. Terdapat perbedaan pendapat di dalamnya terhadap Ibnu Jurayj. Hadis ini telah dibahas oleh Ali Ibnul Madini lebih lanjut, Al-Bukhari dan para hafidh lainnya. Al-Bukhari berkata dalam tarikhnya, sebagian mereka berkata dari Ka'ab itu lebih sahih. Artinya bahwa hadis ini adalah yang didengar oleh Abu Hurairah dan dia mendapatkannya dari Ka'ab al-Ahbar karena keduanya saling bertukar dan duduk bersama untuk mendengar hadis. Maka Al-Bukhari menceritakan kepadanya dari catatan-catatannya, sedangkan Ka'ab menceritakan kepadanya dari yang ia yakini berasal dari Nabi Muhammad. Maka hadis ini adalah yang didengar oleh Abu Hurairah dari Ka'ab dari catatannya. Maka sebagian perawi telah keliru dengan menjadikannya hadis marfu' kepada Rasulullah SAW dan menegaskannya dengan perkataannya, Rasulullah telah mengambil tanganku. Namun di dalam matanya ini terdapat sesuatu yang amat gharib. Di antaranya yaitu tidak ada di dalamnya penyebutan penciptaan langit, yang ada hanya penyebutan penciptaan bumi dan apa yang ada di dalamnya dalam 7 hari. Maka ini bertentangan dengan Al-Quran karena bumi diciptakan dalam 4 hari, kemudian langit diciptakan dalam 2 hari dari asap, yaitu sisa air yang menguap ketika air berkumpul dalam jumlah sangat banyak, yang diciptakan dari buih bumi dengan jumlah yang sangat besar dan banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh Ismail bin Abdurrahman As-Sudi Al-Kabir dalam sebuah khabar yang dia sebutkan dari Abu Malik, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, dan dari Murrah Al-Hamdani, dari Ibnu Mas'ud, juga dari para sahabat Nabi SAW tentang firman Allah, Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Mereka berkata, sesungguhnya arsy Allah berada di atas air, dan dia tidak menciptakan sesuatu apapun dari ciptaannya sebelum air. Kemudian ketika dia hendak menciptakan makhluk, maka dia keluarkan asap dari air, kemudian menguap ke atas air, maka itu naik di atasnya, maka dia namakan sama langit. Kemudian air itu berkumpul, maka dia menjadikannya satu bumi, kemudian menghamparkannya. Kemudian dia menciptakan 7 bumi, dan 2 hari, dalam 2 hari, yaitu Ahad dan Senin. Dia menciptakan bumi di atas hut, ikan, yaitu Nun, yang Allah berfirman, Nun, demi Al-Qalam, dan apa yang mereka tulis. Quran Surat Al-Qalam ayat 1. Ikan itu berada di dalam air. Air itu berada di atas yang halus. Batu besar yang besar itu ada pada panggung atau punggung malaikat. Malaikat di atas batu besar, dan batu itu adalah ada dalam angin. Itu adalah batu yang disebutkan oleh Luqman, bukan di langit dan bukan pula di bumi. Kemudian ikan itu bergerak dan menabrak, maka bumi bergetar, kemudian ditancapkanlah gunung di atasnya dan menjadi tetap. Kemudian pada hari Selasa Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung dan manfaat-manfaat di dalamnya. Pada hari Rabu dia menciptakan pepohonan, air, barang tambang, keindahan dan kehancuran. Dia membelah langit yang tadinya 1 menjadi 7 langit pada hari Kamis dan Jumat.
Dinamakan hari Jumat karena pada hari itu dia mengumpulkan penciptaan langit dan bumi. Dia mewahyukan perintahnya kepada setiap langit. Kemudian dia berkata pada setiap langit, Allah menciptakan ciptaannya dari malaikat, lautan, gunung, salju, dan apa saja yang tidak diketahui oleh selain dia. Kemudian dia menghiasi langit dengan bintang-bintang, maka dia menjadikannya sebagai hiasan dan perlindungan yang dia jaga dari setan-setan. Kemudian setelah dia selesai menciptakan apa yang dia sukai, maka dia bersemayam di atas arsy. Dengan sanad ini As-Sudi menyebutkan banyak sekali sesuatu yang gharib di dalamnya. Di antaranya adalah kekeliruan dari kisah yang didapat dari Israiliyat. Karena sesungguhnya ketika Ka'ab al-Ahbar masuk Islam pada zaman Umar, dia selalu berkata kepada Umar bin Khattab tentang segala sesuatu dari ilmu-ilmu ahli kitab. Lalu Umar mendengarnya untuk menyenangkan hatinya. Dia pun terkejut dari apa yang dia sampaikan ternyata sesuai dengan kebenaran yang disebutkan dalam syariat Islam yang suci. Oleh sebab itu, banyak dari ulama yang memperbolehkan untuk menyampaikan apa yang diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar. Dan ketika sudah ada izin untuk menyampaikan hadis tentang Bani Israel, namun sayangnya banyak sekali terdapat kekeliruan yang fatal dan kesalahan yang besar dari apa yang dia riwayatkan. Imam Bukhari telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Muawiyah bahwa dia berkata tentang Ka'ab al-Ahbar, meskipun bersamaan dengan itu kami menghitungnya sebagai pendusta. Maksudnya yaitu dari apa yang dia riwayatkan, bukan bahwa dia terbiasa demikian. Wallahu a'lam. Kami menyebutkan apa yang kami meriwayatkan dari yang telah diteliti oleh para ulama besar terdahulu dari mereka. Kemudian kami mengikutinya dengan berbagai hadis yang menguatkannya dalam hal pembenaran ataupun pendustaan terhadapnya. Sementara sisanya adalah hadis yang tidak dianggap benar atau dusta. Hanya kepada Allah kita memohon perlindungan dan bertawakal. Imam Al-Bukhari berkata, Qutaibah menceritakan kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman Al-Qurasi menceritakan kepada kami dari Abu Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsh, inna rahmati ghalabat ghadabi." Ketika Allah telah menentukan menyelesaikan penciptaan makhluknya, maka dia menulisnya dalam kitabnya. Kitab itu berada padanya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku telah mengalahkan kemarahanku. Demikianlah Imam Muslim dan An-Nasai meriwayatkannya dari Qutaibah dengan hadis tersebut. Kemudian Al-Bukhari berkata, bab tentang 7 langit, firman Allah, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. At-Tolaq ayat 12. Kemudian dia berkata, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibnu Aliyah mengabarkan kepada kami dari Ali bin Al-Mubarak, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ibrahim bin Arif, dari Abu Salamah bin Abdurrahman. Pada waktu itu terdapat perselisihan antara dia dengan masyarakat lain dalam hal tanah. Kemudian dia datang kepada Aisyah dan menyebutkan hal itu kepadanya. Maka Aisyah berkata, wahai Salman, jauhilah olehmu tanah, karena Rasulullah bersabda, man dzalama qida shibran tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang telah mendolimi seukuran sejengkal tanah, maka ia akan ditenggelamkan dari tanah ke-7. Al-Bukhari juga meriwayatkannya dalam pembahasan tentang kezaliman dan Muslim dari jalur riwayat Yahya bin Abi Katsir dengan hadis tersebut. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Muhammad bin Ibrahim dari Abu Salamah dengan hadis tersebut. Dia juga meriwayatkan dari Yunus
dari Abban, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Aisyah dengan makna dan redaksi hadis yang sama dengan hadis di atas. Kemudian Al-Bukhari berkata, Bashar bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdullah menyampaikan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, dan berkata, Nabi SAW bersabda, Man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin. Barang siapa yang telah mengambil sesuatu dari tanah yang bukan haknya, maka pada hari kiamat dia akan ditenggelamkan dengan tanah itu sampai ke tanah bumi yang ketujuh. Dia meriwayatkannya dalam pembahasan tentang kezaliman. Dan Muslim, dari Muslim bin Ibrahim, dari Abdullah ibn Mubarak, dari Musa bin Uqbah seperti itu, dan hadis itu hadis yang diriwayatkan olehnya sendiri. Di sini Al-Bukhari menyebutkan hadis Muhammad bin Sirin dari Abdurrahman bin Abi Bakar, dari ayahnya, dia berkata Rasulullah bersabda, Az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanah 12 syahran. Zaman telah berputar seperti keadaannya pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun 12 bulan hingga akhir hadis. Maksudnya adalah bahwa Allah lebih mengetahui takdir dan ketentuannya. Maka firman Allah, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi, yaitu dalam hal bilangan atau jumlah, sebagaimana jumlah 1 tahun sekarang adalah 12 bulan sesuai dengan jumlah bulan menurut Allah dalam kitabnya yang pertama. Maka hal ini sesuai dengan zaman sebagaimana sesuai pula dengan tempat. Kemudian Al-Bukhari berkata, Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Usama menceritakan kepada kami, dari Hisham, dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, bahwa dia berselisih dengan Urwah dalam masalah hak. Arwa mengaku bahwa hak itu telah berkurang dan diberikan kepada Marwan. Kemudian Sa'id berkata, aku mengurangi sesuatu dari haknya. Aku bersaksi telah mendengar Rasulullah bersabda, Man akhadha shibran minal ardi dhulman fa innahu yutawwiquhu yawmal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang telah mengambil sejengkal tanah dengan kezaliman, maka sesungguhnya dia akan ditenggelamkan, dihimpit dari tanah bumi yang ketujuh pada hari kiamat. Sedangkan Imam Ahmad berkata, Hasan dan Abu Sa'id Maula Bani Hashim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Luhai'ah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari Abu Abdurrahman, dari Ibnu Abbas atau dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kezaliman apakah yang paling besar? Beliau bersabda, 1 hasta tanah yang dikurangi seorang muslim dari hak saudaranya, maka tidak ada 1 butir tanah pun yang diambil oleh seorang melainkan dia ditenggelamkan ke dalam dasar tanah bumi pada hari kiamat, dan tidak ada yang mengetahui kedalamannya kecuali Allah yang telah menciptakannya. Hanya Imam Ahmad yang meriwayatkannya, sementara sanad ini tidak ada masalah. Imam Ahmad berkata, Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Suhail menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda, Man akhadha shibran minal ardi bi ghairi haqqihi tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang telah mengambil sejengkal tanah dengan yang bukan haknya, maka sesungguhnya dia akan ditenggelamkan dari tanah yang ketujuh. Imam Ahmad juga meriwayatkannya secara menyendiri dari sisi ini, namun sesuai dengan syarat Muslim. Imam Ahmad berkata, Yahya berkata kepada kami dari Ibnu Ajlan, ayahku berkata kepadaku dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa telah memotong sejengkal tanah yang bukan haknya, maka dia akan ditenggelamkan ke tanah yang ketujuh. Dia juga meriwayatkannya secara menyendiri, namun sesuai syarat Muslim. Imam Ahmad juga berkata, Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda,
Barang siapa yang telah mengambil sejengkal tanah dengan yang bukan haknya, maka sesungguhnya dia akan tenggelamkan dari tanah yang ketujuh. Dia juga meriwayatkannya secara menyendiri. Imam At-Tabrani juga telah meriwayatkannya dari hadis Muawiyah bin Qurrah dari Ibnu Abbas secara marfu' dengan makna dan redaksi hadis yang sama. Maka hadis ini seperti hadis-hadis mutawatir dalam hal penetapan 7 bumi. Maksudnya adalah bahwa setiap satu bumi berada di atas satu atau berada di atas yang lainnya, yang di bawahnya berada di tengah. Itu menurut ahli al-hay'ah, ahli falak. Sampai kepada bumi yang ketujuh dan itu berair serta tidak ada mulutnya. Sedangkan di tengahnya adalah pusat, yaitu titik yang ditentukan dan kuat. Itu sanggup menahan beban berat. Di sanalah akhir dari semua yang mengingatnya dari segala sisi apabila tidak ada yang menghalanginya. Mereka berselisih pendapat, apakah 7 bumi itu bersambung dan tidak ada pemisah, atau di antara satu bumi dengan yang lainnya terdapat lubang. Berkaitan dengan permasalahan ini terdapat 2 pendapat. Perselisihan ini juga terjadi pada planet-planet. Pendapat yang jelas yaitu bahwa setiap satu dari bumi tersebut dengan yang lain terdapat jarak atau pemisah. Sebagaimana penjelasan firman Allah, Allah lah yang telah menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Imam Ahmad berkata, Syureh menceritakan kepada kami, Al-Hakam bin Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, lewatlah awan-awan. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa ini? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, awan dan sudut-sudut bumi akan dihimpitkan kepada mereka, hamba-hambanya yang tidak bersyukur dan tidak berdoa kepadanya. Tahukah kalian apa ini di atas kalian? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Ar-Raqi, nama langit dunia, yaitu ombak yang dikendalikan dan atap yang terjaga. Tahukah kalian jarak antara kalian dengan itu? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, perjalanan 500 tahun. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa yang ada di atasnya? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, langit yang lain. Tahukah kalian jarak antara kalian dengan itu? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, perjalanan 500 tahun sampai dihitung kepada langit ketujuh. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa yang ada di atas itu? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, Al-Arsh. Tahukah kalian jarak antara Arsh dengan langit ketujuh? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, perjalanan 500 tahun. Kemudian beliau bersabda, tahukah kalian apa yang ada di bawah kalian? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, bumi. Tahukah kalian apa di bawahnya? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, bumi yang lain. Tahukah kalian jarak antara keduanya? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, perjalanan 500 tahun sampai dihitung kepada 7 bumi. Kemudian beliau bersabda, aku bersumpah dengan nama Allah, seandainya kalian menurunkan salah seorang kalian dengan tali ke bumi yang paling bawah yang ketujuh, niscaya dia akan hancur. Kemudian beliau membaca ayat, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dia maha mengetahui segala sesuatu. Al-Hadid ayat yang ketiga. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abd bin Humaid, juga beberapa perawi dari Yunus bin Muhammad Al-Mu'addib, dari Syaiban bin Abdurrahman, dari Qatadah, dia berkata, Al-Hasan menceritakan dari Abu Hurairah dan dia menyebutkan hadisnya. Akan tetapi dia menyebutkan bahwa jarak antara setiap bumi adalah 500 tahun perjalanan. Kemudian di akhirnya dia menyebutkan satu kalimat yang telah kami sebutkan dalam tafsir ayat ini pada surah Al-Hadid. Kemudian Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini gharib dari sisi ini. Kemudian dia berkata, diriwayatkan dari Ayub dan Yunus bin Ubaid serta Ali bin Zaid.
bahwa mereka berkata Al-Hasan tidak mendengarnya dari Abu Hurairah. Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim juga meriwayatkannya dalam hadis atau dalam kitab tafsirnya dari hadis Abu Ja'far Ar-Razi dari Qatadah dari Al-Hasan dari Abu Hurairah. Kemudian dia menyebutkan seperti lafaz hadis riwayat Tirmidzi tanpa ada tambahan di akhir hadisnya. Ibnu Jarir juga meriwayatkan dalam tafsirnya dari Bashar bin Yazid dari Sajid atau dari Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah secara mursal. Riwayat ini menjadi lebih mirip. Wallahu a'lam. Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bazzar dan Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Muhammad SAW dengan makna hadis yang sama. Akan tetapi sanadnya tidak sahih. Wallahu a'lam. Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan tentang sifat arsy di dalam hadis tentang malaikat-malaikat pembawa arsy dari langit ketujuh beserta dalilnya. Di dalamnya juga disebutkan jarak antara setiap langit adalah 500 tahun, juga jarak pembuka langit 500 tahun. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama mutakalimin tentang hadis dia ditenggelamkan dari bumi ketujuh bahwa itu adalah 7 iklim. Namun ini adalah pendapat yang bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis sahih yang jelas. Yang kebanyakan lafaz hadisnya berpegang kepada hadis yang telah kita sebutkan dari riwayat Hasan dari Abu Hurairah. Kemudian pendapat tersebut meliputi hadis dan ayat Al-Quran yang bertentangan dengan aslinya tanpa ada rujukan dan dalilnya. Wallahu a'lam. Seperti inilah kebanyakan yang disebutkan oleh ahli kitab, juga yang dipelajari oleh ulama kita dari mereka, bahwa bumi ini berasal dari tanah atau debu, yang di bawahnya dari besi, dan di bawahnya lagi dari batu, dari api, dan di bawahnya lagi dari ini. Maka semua hal ini jika tidak diriwayatkan dan tidak disahihkan syaratnya kepada perawi yang suci, maka itu ditolak berdasarkan yang menyatakannya. Demikian pula asar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, setiap makhluk di dalam setiap bumi itu seperti apa yang ada di dalam ini, sampai Nabi Adam seperti Adam kalian dan Nabi Ibrahim seperti Ibrahim kalian. Seperti inilah Ibnu Jarir menyebutkannya secara ringkas dan Al-Baihaqi menjelaskannya secara mendetail dalam Al-Asma wa Sifat. Seandainya itu benar diriwayatkan darinya, maka itu meliputi makna bahwa Ibnu Abbas mengambilnya dari riwayat Israiliyat. Wallahu a'lam. Imam Ahmad berkata, Yazid menceritakan kepada kami, Al-Awwam bin Haushab menceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Abi Sulaiman dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, ketika Allah menciptakan bumi maka dia menjadikannya menggoncang. Kemudian dia menciptakan gunung dan melemparkan di atas bumi, kemudian itu menancap. Kemudian malaikat terkejut oleh penciptaan gunung dan berkata, wahai Tuhan, apakah di antara ciptaanmu terdapat sesuatu yang lebih kuat dari gunung? Dia berkata, iya, besi. Malaikat berkata, wahai Tuhan, apakah di antara ciptaanmu terdapat sesuatu lebih kuat dari besi? Dia berkata, iya, api. Malaikat berkata, wahai Tuhan, apakah di antara ciptaanmu terdapat sesuatu yang lebih kuat dari api? Dia berkata, iya, angin. Malaikat berkata, wahai Tuhan, apakah di antara ciptaanmu terdapat yang lebih kuat daripada angin? Dia berkata, iya, keturunan Adam. Dia bersedekah dengan tangan kanannya dan menyembunyikannya dari tangan kirinya. Dia meriwayatkannya secara menyendiri. Para ulama ahli falak telah menyebutkan jumlah gunung di bumi pada setiap penjuru timur dan barat. Mereka juga menyebutkan panjangnya setelah pengikisan. Tinggi dan luasnya pendapat itu secara panjang akan dijelaskan di sini. Allah telah berfirman, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya.
dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surat Fatir ayat 27. Ibnu Abbas dan lainnya berkata, Al-Juddad berarti jalan. Ikrimah dan lainnya berkata, Al-Gharabib yaitu gunung panjang yang hitam. Ini adalah yang menyaksikan gunung-gunung di semua penjuru bumi dengan berbagai macam bentuk dan warnanya. Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran gunung hitam sebagai penentuan, yaitu gunung besar yang ada di timur Jazirah. Ibnu Umar sampai ke samping Tigris, yang jarak luasnya dari selatan ke utara adalah selama 3 hari perjalanan. Tingginya adalah perjalanan setengah hari, dan itu berwarna hijau karena terdapat pepohonan. Sampai ke sampingnya terdapat sebuah desa yang dinamakan dengan desa As-Samanin, sebagai tempat bermukim orang-orang yang telah selamat di dalam bahtera bersama Nabi Nuh, sebagaimana yang telah disebutkan oleh beberapa ulama ahli tafsir. Wallahu a'lam. Kemudian Allah menyebutkan Tur Sina. Al-Hafidh Al-Baha Ibnu Asakir menyebutkan dalam kitabnya Al-Mustaqsa fi Fadailil Masjidil Aqsa, saat membahas biografi tentang gunung-gunung Al-Muqaddasah yang disucikan dari jalur Amr bin Bakar, dari Thawr bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Hurairah, dia berkata, Tuhan kami bersumpah dengan 4 gunung. Dia berfirman, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Quran Surat Tin ayat 1-3. Atin adalah bukit Tuhan kita, yaitu Masjidil Aqsa. Az-Zaitun juga bukit Tuhan kita, bukit Sina. Dan negeri yang aman ini adalah bukit Gunung Mekah. Qatadah berkata, Atin adalah sebuah bukit yang di atasnya terdapat Dimashq, dan Az-Zaitun adalah sebuah bukit yang di atasnya terdapat Baitul Maqdis. Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ka'ab Al-Ahbar bahwa dia berkata ada 4 bukit di hari kiamat, yaitu Bukit Al-Khalil, Lubnan, At-Tur, dan Al-Judi. Setiap bukit gunung itu akan menjadi mutiara putih yang menyinari apa yang ada di antara langit dan bumi pada hari kiamat. Kemudian semua bukit itu akan kembali ke Baitul Maqdis hingga menjadikan setiap sudutnya bercahaya. Lalu dia Allah meletakkan kursinya di atasnya hingga dia mengadili para penduduk surga dan neraka. Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya. Dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Quran Surat Az-Zumar ayat 75. Dan dari jalur Al-Walid bin Muslim Utsman bin Abi Atikah menceritakan kepada kami, dari Ali bin Yazid, dari Al-Qasim Abu Abdurrahman, dia berkata, Allah mewahyukan kepada gunung Qasyun, berikanlah naungan dan berkahmu kepada gunung Baitul Maqdis. Lalu gunung itu pun melakukannya. Kemudian Allah mewahyukan kepada gunung itu, apabila kamu melakukannya maka aku akan membangunkan sebuah rumah untuk aku di tengah tempatmu. Abdurrahman berkata, Al-Walid berkata, Hidn adalah di tengahnya, yaitu masjid ini, Masjid Dimashq. Aku akan disembah di dalamnya selama 40 tahun setelah hancurnya dunia. Hari-hari dan malam tidak akan pergi hingga Allah mengembalikan naungan dan keberkahanmu. Dia berkata, maka itu adalah kedudukan seorang mukmin yang lemah dan merendahkan diri kepada Allah di sisi Allah. Dan diriwayatkan dari Khalil bin Da'laj bahwa Sofiyah istri Nabi mendatangi ujung Baitul Maqdis. Lalu dia menunaikan sholat di dalamnya, kemudian naik ke bukit Tuhan kita. Dia sholat di dalamnya dan bermalam di ujung gunung. Lalu dia berkata, dari tempat ini umat manusia akan berpisah, berpencar di hari kiamat menuju surga dan neraka.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita baca. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.